saya tidak ada. Di HP saya itu kontak teman saya, berkas direct assessment saya, email-email saya semua di situ, bahan-bahan direct assessment saya semua di situ, dan saya sudah mulai panik ya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berhubung ini hari Minggu dan saya tidak punya aktivitas lain. Nah, di sini saya akan bagi cerita tentang pengalaman saya kemarin ikut pengajar muda. Nah, pengajar muda ini adalah program yang memberangkatkan pemuda-pemuda Indonesia untuk mengajar di pelosok Indonesia, begitu ringkasnya. Nah, kemarin saya sudah unggah di video itu, lupa ya bulan berapa. Nah, di situ saya bahas tentang pengajar muda, alasan ikut, pengalaman kerja, dan rencana masa depan masa yang akan datang jika jadi pengajar muda begitu. Nah, itu adalah salah satu persyaratan jika mau ikut pengajar muda. Nah, di sini saya tahu pengajar muda karena ada salah satu teman yang tag nama saya di media sosial bahwa coba ikut kegiatan ini. Nah, saya langsung buat akunnya di situ juga malamnya ya. Kemudian besoknya saya coba buka-buka di dalam aplikasi tersebut, akun tersebut. Nah, di situ ternyata kita disuruh buat isi biodata diri, kemudian buat isai, kemudian juga buat video tadi. Nah, jadi videonya setelah dibuat itu durasi 1 menitan ya. 1 menitan, kemudian kita unggah di channel YouTube. Nah, dari channel YouTube kita copy linknya ke aplikasi tadi. Nah, setelah itu kita kirim aplikasinya ke panitia penyelenggara. Nah, itu saya buatnya Desember, kemudian saya selesainya itu saya kirim aplikasi saya itu bulan Januari, karena memang bulan Januari itu batas pengirimannya. Saya lumayan lama untuk buat esainya dan buat videonya karena saya harus cari waktu luang begitu buat ketik esai, kemudian saya coba baca ke teman bagaimana hasil esainya, sudah betul atau bagaimana, atau ada yang perlu diperbaiki. Nah, ringkasnya itu di bulan Januari itu ada perpanjangan seminggu ya kalau tidak salah. Nah, seminggu, kemudian dari situ terkumpul peserta berjumlah 7.690 orang. Nah, dari 7.690 orang itu sangat banyak ya, menurut saya itu sangat banyak. Nah, setelah itu nggak lama sih dari waktu penutupan pendaftaran sampai ke pengumuman. Nah, di pengumuman itu dari 7.690 orang yang mendaftar, termasuk saya dan teman-teman saya, kemudian hanya 239 orang yang dinyatakan lulus ke tahap kedua. Nah, tahap kedua itu ya direct assessment gitu. Nah, saya itu belum tahu itu emailnya itu masuk ke saya itu sorenya sekitar setengah lima sore. Nah, saya tahunya ada pengumuman itu dari teman saya yang status di media sosial tentang pengumuman pengajar muda. Kemudian saya tanya tentang apakah sudah betul ya keluar hasilnya. Ternyata sudah betul, dia suruh coba cek email begitu. Nah, saya langsung cek email dan alhamdulillah saya dinyatakan lolos di situ, dan teman saya yang tadi itu belum dinyatakan lolos. Nah, saya buka-buka ternyata jumlahnya yang lulus itu hanya sedikit sekali. Dari 7.000-an hanya 239 orang yang dinyatakan lulus untuk ke tahap kedua. Nah, dari situ saya coba-coba cari temannya, karena di email itu jika mau mengikuti direct assessment itu ada di tiga kota, Makassar, Jakarta, dan Medan. Nah, Medan saya sudah pernah pergi dan itu lumayan jauh dan tidak mungkin saya ke sana ya kan, maksudnya jauh sekali, dan pilihan salah satunya itu ke Makassar. Nah, saya belum pernah ke Makassar dan rencana saya itu mau cari teman yang satu kota atau yang dekat-dekat lah supaya barengan ke sana. Nah, akhirnya cari-cari nama dan universitas. Ternyata yang dari kota Palu saya sendiri, yang selain itu ada sih yang dari satu provinsi, kemudian ada juga yang dari Pulau
Pulau Sulawesi. Akhirnya saya cari nomor dan bincang-bincang ke mereka mau berangkat bersama atau bagaimana. Dan akhirnya ringkas cerita, saya itu rencana mau naik pesawat ya. Kemudian di hari-hari dekat itu saya kepikiran bagaimana kalau saya naik motor begitu. Dan teman saya juga setuju mau temani ke sana karena alasan saya itu ya hemat biaya begitu, hemat biaya. Kemudian saya di sana kalau datang juga tidak kebingungan, saya ada kendaraan yang akan saya bawa. Kemudian di sana saya pulangnya juga ada di tempat singgahkan begitu. Kalau saya naik pesawat datang ke tempat kemudian pulang gitu. Kalau saya bawa naik motor ya mungkin ada aktivitas saya di sana. Nah, setelah ada konfirmasi kedatangan, nah saya pilih Kota Makassar. Nah, itu di Kota Makassar itu ada dua tanggal ya, tanggal 10 dan tanggal 9 dan tanggal 10 Maret. Nah, nama saya jatuh di tanggal 10 Maret untuk ikut di direct assessment. Nah, akhirnya saya putuskan kan naik motor, saya putuskan untuk naik motor. Kemudian ya sebelum pergi biasa kita perbaiki motor ya sebelum pergi, karena itu jaraknya lumayan jauh dari Kota Palu ke Makassar. Itu kalau dilihat dari peta dari tengah ke kakinya gitu itu lumayan jauh, karena sangat jauh ya kalau naik motor. Nah, saya berangkatnya sama teman saya itu tanggal 7 Maret. Kemudian itu jam 8 pagi. Nah, motor kan sudah diservis semua, diisi bensin apa semua, jadi sudah lega lah dirasa. Pas berangkatnya jam 8 pagi itu jam 10-an pagi sampai di Donggala ya, Kabupaten Donggala. Itu enggak jauh, sekitar 2 jaman ya perjalanan. Tapi selama perjalanan itu ban depan motor saya sudah mulai goyang-goyang. Nah, kita putuskan untuk singgah di bengkel. Nah, kebetulan itu tidak jauh dari rumah teman saya, sekaligus singgah di situ dan perbaiki bagian depan motor, bagian depannya. Nah, oke, selesai. Itu start kembali itu sekitar jam 10 lewat begitu. 10 lewat kita berangkat lagi. Tidak jauh dari situ motor yang kami gunakan tadi itu langsung buntu ya. Langsung buntu. Tidak bisa lari di atas 40 km. Jadi hanya di bawah 40 km itu pelan sekali. Dan saya sempat kepikiran ini sampai atau tidak bagaimana. Sedangkan itu saya tanggal 7 ya, tanggal 7, 8, 9. Rencana pertama tanggal 9 itu 9 pagi kita usahakan sudah sampai di Makassar paling lambat, karena mau istirahat dulu, mau baca materi dan sebagainya, dan mencari tempat untuk DA-nya. Oke. Situ pas buntu motornya mau masuk kawasan Pasangkayu ya, Sulawesi Barat ya. Kemudian kita pelan-pelan dan kita singgah di bengkel pertama untuk cek ya. Dan di situ katanya tidak ada alat untuk menggantinya ini. Ya, kita putuskan untuk ke pelan-pelan lagi jalannya, dan tidak jauh dari bengkel pertama tadi tuh motor langsung mati. Nah, pas itu kita dorong motor, bahkan itu belum ya sekitar 3 jaman perjalanan itu motor sudah mati dan didorong. Nah, alhamdulillah di situ tidak jauh dari bengkel dan kita coba singgah di bengkel dan coba memperbaiki. Nah, di situ motor saya dibongkar, pokoknya dibongkar betul-betul. Nah, itu dari jam 11-an lewat ya, itu dibongkar sekitar jam 12 lewat selesainya. Dan alhamdulillah itu motor sudah ya tidak seperti pertama tadi yang kita bawa, sudah bagus lah. Akhirnya kita putuskan untuk berangkat lagi. Nah, itu setelah di jalan sudah entengan motornya, sudah mulai laju dan sebagainya, saya ya sudah lega ya begitu, karena meskipun lambat sedikit yang pasti motor sudah bagus. Nah, di selama perjalanan kan telepon terus, maklum lah orang tua pasti khawatir sama anaknya.
itu selang berapa jam telepon lagi, tapi waktu rusak motor itu saya tidak angkat teleponnya, karena memang kalau saya ceritakan kejadiannya mungkin disuruh pulang, ya bilang dosa ikut gitu. Tapi setelah itu saya angkat teleponnya lagi, ditanya, ini teh ada masalah nggak? Nggak ada, aman saja gitu. Pas terakhir kita singgah sholat, kemudian kita istirahat, dan jam 2 siang kita mulai berangkat lagi. Nah setelah jam 2 siang kita berangkat itu sampai sorenya mau sholat maghrib di desa Topoyo, di Topoyo. Nah kita sholat maghrib situ, kemudian makan malam. Nah kita putuskan untuk lanjut karena memang lambat di awal tadi. Nah setelah itu kita mulai berangkatnya sekitar jam 7 malam. Nah kita tidak tahu kondisi jalannya di setelah desa ini apa begitu. Nah itu mama saya telepon lagi, gimana sekarang, mau lanjut malam atau tidak? Ya lanjut. Kenapa lanjut? Di situ nggak ada daerah-daerah kawasan berbahaya nggak? Saya bilang nggak ada, kayaknya aman semua, sini rumah semua kayaknya. Saya rasa aman begitu. Oke, tutup teleponnya. Lanjut. Desa, ini aman ya, saya desa semua begitu, nggak ada kayak hutan yang kami dapat begitu. Setelah dari situ lewat perkampungan dapat kawasan kelapa sawit. Di situ kelapa sawit, setelah kawasan kelapa sawit semua, dan jarang motor lewat gitu, hanya sebagian kecil motor lewat, dan itu kalau menurut saya sudah termasuk hutan. Oke, setelah itu kami singgah dan teman saya mau butuh kayak buff penutup muka begitu karena jalannya berdebu ya. Kemudian saya ambil HP, kan sudah selesaikan telepon sama mama tadi. Saya ambil HP untuk center begitu. Nah setelah itu kemudian saya simpan ulang di saku jaket saya. Oke, lanjut perjalanan. Kita lewati bagian-bagian kebun kelapa sawit, dan itu tidak ada rumah, itu hutan semua. Dan itu di salah satu jalan ada kayak jalan bergelombang, tapi gelombang itu sangat dalam gitu, dan itu kami lumayan laju dan tikungan begitu. Nah setelah itu langsung itu pantat saya dari sadel motor itu lumayan tinggi, dan teman saya kan tidak tahu juga masih kondisi jalan, dan saya juga tidak tahu, dan itu sudah malam juga jadi gelap. Nah dari situ kami lanjut lagi sampai kami rencanakan istirahat jam 10-an lah, atau jam 11. Akhirnya kami putuskan istirahat di kota Mamuju. Oke, kami di Mamuju itu sampai jam 10 malam. Nah di situ saya inisiatif ya, sudah bersihkan, maksudnya sudah bersih mau siap-siap tidur ya. Nah saya rencana mau baca materi dan materi untuk dari asesmennya nanti. Saya cari HP saya cari di tas saya, dan HP saya tidak ada. Di HP saya itu kontak teman saya, berkas dari asesmen saya, email saya semua di situ, bahan-bahan dari asesmen saya semua di situ. Dan saya sudah mulai panik ya, maksudnya ini yang penting begitu, kenapa sampai hilang. Dan sebelumnya saya sudah merasa mengantuk sekali, capek, rasa semua hilang, dan saya putuskan untuk cari ya kita di tempat-tempat saya. Dan yang kepikiran di benak saya bahwa HP saya itu jatuh di jalan yang bergelombang tadi. Akhirnya kita putuskan, dan jam 10 malam itu saya coba telepon pakai HP teman saya, dan itu tidak aktif. Kita coba telusuri sampai ke jalan itu dari kota Mamuju, mulai kembali ke tempat tadi dekat daerah Topoyo tadi itu. Kita susuri, dan sekitar jam 12 malam kita sampai di tempat yang tadi yang saya rasa jatuh HP. Dan akhirnya kita putuskan cari musola, kita menginap di situ. Dan malamnya saya tidak enak tidurnya karena saya kepikiran itu bukan apa ya, karena berkas-berkas semua saya di situ, kontak-kontak teman saya semua di Makassar ya di situ di HP saya.
akhirnya tengah malam bangun cek lagi apakah ada di tas saya atau bagaimana, di saku saya atau salah simpan atau bagaimana, dan itu tidak ada. Akhirnya itu pas subuh, selesai sholat subuh, kita bareng-bareng lagi dan teman saya coba untuk telepon ke HP saya, dan HP saya itu aktif begitu, aktif, dan ya mulai lega begitu. Akhirnya masih setidaknya aktif. Pas itu kita rencana pas ke Makassar, tujuan ke Makassar, kita akan coba cari lagi. Oke, kita berangkat lagi situ dari masjid tadi, kita berangkat lagi. Saya sempat jalan kaki telusuri dari tempat yang jalan gelombang tadi itu jauhlah sekitar ya hampir 1 kilonya. Saya jalan kaki itu cari-cari HP, teman saya juga cari di belakang sambil bawa motor. Nah, di situ saya tidak dapat HP-nya yang saya putuskan. Ini kan sudah tanggal 8 ya, tanggal 8 itu masih di daerah Ambon masuk ke Mamuju. Saya putuskan, ayo kita jangan saja, tinggalkan saja. Masa ini terakhir kita hanya fokus ke HP, tapi direct assessment-nya kan tanggal 10, tidak lama lagi dari tanggal 8. Akhirnya kita putuskan ke sana. Oke, kita naik motor. Akhirnya kita sampai di Polewali Mandar ya. Ada keluarga telepon sehingga di Polewali Mandar malam tanggal 9. Oke, pas tanggal 9 pagi kita berangkat lagi dari Polewali Mandar. Itu startnya itu kami sempat berapa kali salah jalan ya, karena sudah mau masuk di daerah Makassar, mau masuk itu berapa kali salah jalan, dan di situ itu berapa kali ban bocor, ban depan motor kami bocor itu 2 kali, karena nggak tahu ya, saya sempat kemarin injak lubang yang besar, itu ban dalam saya pecah. Nah, setelah itu bocor, kemudian kita tambah lagi, kemudian belum sampai 1 kilo kita jalan bocor lagi, kemudian kita tambah lagi, dan akhirnya saya putuskan untuk ganti ban dalam. Oke, ringkasnya sampai sore itu tadi sudah tanggal 9 ya, pas dari Polewali Mandar paginya kita sekitar tanggal 9. Akhirnya tanggal 9 sore itu kami sampai di Makassar. Saya tunggu teman saya di Universitas Hasanuddin. Itu kebetulan teman yang saya kenal, dan kontaknya itu saya ambil di media sosialnya. Kemudian saya hubungi, dan ternyata dia siap untuk bantu cari untuk penginapan, karena teman saya ini yang saya tahu cuma perempuan di situ, karena kontak saya yang laki-laki itu hilang ikut sama HP saya yang jatuh. Akhirnya sore ketemuan, kemudian itu mau dekat maghrib kita cari tempat direct assessment-nya. Nah, dari direct assessment itu kita cari, akhirnya dapat. Nah, setelah itu kita putuskan untuk cari penginapan. Nah, waktu penginapan ini kan waktu pertama kali saya sama teman saya ke Makassar gitu ya. Belum tahu kondisi jalan di Makassar bagaimana. Pas kita belok gitu, ternyata itu macetnya luar biasa. Itu jalan bisa dilewati selama 1 menitan. Gara-gara macet itu bisa mungkin 10 menitan dah kita tunggu supaya dapat jalan. Nah, kita sholat dulu, kemudian lanjut cari penginapan. Nah, itu semalam kita belum dapat penginapan, dan besoknya tanggal 10 itu saya jam 6 pagi harus di tempat direct assessment tadi. Saya sudah kewalahan, kami berapa hari di perjalanan, sudah bingung juga, materi saya juga mau belajar, saya siapkan mental begitu. Selain mental juga fisik tentunya. Nah, setelah itu sekitar jam 7:30 saya dapat penginapan dan teman saya itu, dan penginapannya itu full, dan itu yang punya penginapan mengarahkan ke belakang, katanya di situ juga ada penginapan, dan kita telusuri lagi dan dapat lagi. Itu penginapannya ya lumayan kecil dan harganya lumayan mahal ya. Kemudian saya putuskan untuk cari lagi, dan katanya situ banyak penginapan. Nah, akhirnya sekitar jam 9 malam itu istirahat depan rumahnya orang yang ngegembel. Sudah capek sekali, muka berminyak, HP sudah mulai lowbat semua, dan tiba-tiba teman saya hubungi yang ikut direct assessment juga.
Katanya sudah dapat penginapan belum? Saya bilang belum nih, masih susah sekali untuk cari penginapan karena di sini ada tapi harganya lumayan lah. Dan dia arahkan ke tempat penginapan dia karena sebenarnya dari pengajar muda itu ada penginapan yang dikhususkan memang karena menginap situ ada pemotongan begitu untuk bagi peserta pengajar muda. Akhirnya pergi ke tempat itu dan saya masuk, tanya, alhamdulillah ada yang kosong dan saya putuskan mau menginap situ berapapun harganya saya akan ambil untuk dan itu yang kasirnya sarankan coba beli lewat via aplikasi dan saya tidak punya HP dan kode saya kan kayaknya ada kode begitu dan kode voucher apa supaya dapat diskon tadi, dan itu semua di HP saya yang jatuh tadi. Akhirnya saya minta tolong ke teman saya coba pesankan lewat aplikasi, dan teman saya itu bukan di tempat penginapan itu, dia ada keluar, dan akhirnya dia pesankan dan dapat diskonnya yang sebelumnya harganya mau 200 ribuan per malam dan dapat diskon dengan kamar yang lumayan lengkap, sangat lengkap ya, sangat bagus, itu dengan harga 70 ribuan per malamnya. Akhirnya saya ambil 2 malam dan sekitar jam 10 malam kami dapat situ istirahat total, maksudnya siap-siap juga untuk meskipun di HP saya jatuh di situ materi banyak. Oke, akhirnya pagi tanggal 10 ya sekitar jam 6 pagi saya sudah di tempat direct assessment, dan direct assessmentnya itu dari pagi sampai sore, dan di situ saya bertemu dengan orang-orang yang sangat luar biasa yang betul-betul dipilih dengan teliti karena melihat dari antusias mereka itu sangat-sangat luar biasa pengetahuannya. Dan untuk sekarang saya belum bisa bertahu apakah saya dinyatakan lulus atau bagaimana, dan saya insya Allah saya akan coba ceritakan lagi. Dan itu saya ke Makassar kan sebelum wabah corona, dan saya tinggalkan Makassar itu sebelum wabah corona juga, dan saya ke Palu sekitar 2 hari perjalanan. Dan alasan saya naik motor itu juga pas pulangnya kita singgah di Bantimurung ya, tempat kupu-kupu yang banyak di Makassar ya. Dan sampai sekarang itu kami menunggu pengumuman juga, dan insya Allah saya akan beri kabar hasilnya bagaimana. Oke, itu saja untuk kali ini, semoga ya dapat cerita yang nonton video sampai habis. Terima kasih yang hanya sepotong ya, mungkin dilanjutin lagi. Oke, itu saja untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.